Khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanal ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnani wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadirin saudara, hari ini hari yang perlu kita berbangga diri. Kita perlu berterima kasih kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Kita masih beriman kepadanya, masih percaya apa yang didatangkan oleh Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Allah berikan kesehatan, berikan keimanan, ya. Mudah-mudahan hari-hari ini ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara, kita mari pertama kita melihat ayat Allah. Kata Allah wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas. Bunyinya bagaimana saudara? Carilah pada apa yang telah dianugerahkan nikmat. Ya, kita telah disuruh cari yang telah dianugerahkan nikmat kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kebahagiaan akhirat. Hasan, pukul. Ya, jadi yang pertama gitu. Allah perintahkan ada 4 di ayat ini. Yang pertama disuruh cari nikmat yang telah anugerahkan nikmat tersebut buat akhirat. Apa itu? Ya ini ibadah yang dijanjikan oleh Allah. Setiap orang beribadah akan diberikan pahala, akan diberikan balasan. Balasan ini kalau kita nanti sudah kembali ke sisinya. Ya, ini urusan akhirat belum bisa kita nikmati sekarang, nanti. Tetapi kalau kita di dunia sekarang mengikuti ajaran-ajarannya, maka di sana ada dalam hati kita kenikmatan. Sekalipun kenyataannya belum kita temuin. Sebab kita harus meninggal dulu, harus mati dulu, harus kembali kepadanya, barulah Allah berikan. Apa yang diberikan Allah kepada kita adalah satu tempat yang Allah sudah siapkan, 2 tempat buat orang yang taat dan buat orang yang tidak taat. Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman nanti diberikan tempat masing-masing. Maka kita setidak-tidaknya harus mengikuti aturan mainnya kehidupan ini yang telah digariskan oleh Allah melalui firman-Nya. Maka Al-Quran ini harus kita jadikan di depan kita, jangan taruh di belakang. Ya,
Kalau orang sumpah diangkat pejabat, naruhnya di belakang. Makanya Quran itu tidak dibaca oleh dia, tidak dilihat oleh dia. Kenapa? Karena di belakang. Tapi kalau Al-Quran kita taruh di depan kita, jadi imam kita, maka kita akan mendapat kebahagiaan dan kita akan selamat di dunia dan akhirat. Sebab saudara, dalam hidup ini kita minta cuma dua. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga kita minta nanti di akhirat agar kita dijauhkan api neraka. Kita minta juga yang di akhirat agar kita masuk surga. Hasan dengar nggak? Hasan dengar nggak? Pak pukul nanti. Ini saudara. Ya. Jadi 4 ini. Nah, setelah kita lakukan untuk akhirat kita cari, maka Allah juga mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan kau lupakan urusan akhirat, dunia. Sebab dunia yang kita miliki, yang kita cari, itu adalah jembatan untuk ke akhirat. Mau berinfak kudu punya duit, mau bersedekah kudu punya duit, menutup aurat pakaian kudu punya duit. Itu urusan dunia. Tapi ingat, jangan sampai kita selalu memikirkan dunia, harta. Yang dikatakan tadi suruh cari nikmat akhirat, kita lupakan itu. Jangan hanya sekedar sholat, puasa, haji selesai. Tidak, masih banyak lagi yang Allah katakan itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Yang ketiga kata Allah apa lagi? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah ajarkan buat kita, berbuat baiklah kalian kepada sesama. Ya, baik sesama satu agama, baik sesama satu darah, baik saudara ya satu tetangga, ini saudara. Jadi ini diperintahkan berbuat baiklah. Kita jadi orang yang beriman kepada saudara-saudara kita. Baik saudara yang iman kita kata tadi, baik saudara yang satu darah maupun saudara agama. Ini saudara semua. Orang non muslim juga saudara. Ya, saudara dari mana? Yaitu dari sesama anak Adam. Nah, kita diajarkan harus cinta, mencintai, hormat, mencintai. Begitu. Tapi ingat, di dalam kehidupan dunia, bukan dalam ibadah. Ya. Tapi jangan kita campur adukan. Kalau non muslim sedang adakan hari raya, ya apa hari raya Galungan, apa hari Nyepi, apa hari apa lagi Natal, kita itu tidak diajarkan oleh Nabi kita untuk mengikut sertakan. Ya, jadi harus kita, karena Quran ini kita taruh di depan, maka kita ngerti. Ya, mereka ibadah, silakan dia ibadah. Jangan kita campur adukan. A'maluna a'malukum, dinuna dinukum. Tuh, gitu kita harus punya ya, pemikiran yang luas, kita harus punya akidah yang kuat. Ini saudara. Jadi kata Allah, berbuatlah kalian berbuat baik kepada manusia tetangga sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Ini Allah berbuat baik kepada kita, tidak minta imbalan. Kita taat, Allah tidak untung. Kita tidak taat, Allah tidak rugi. Karena apa kok kita bilang begitu? Karena Allah kita ini milik Allah. Allah yang ciptakan. Cuma Allah cuma ingin tahu. Dan Allah cuma memberitahu kepada manusia yang diciptakan, siapa yang beriman, siapa yang ikut aturanku, siapa yang nurut perintahku, aku punya tempat pulang nanti setelah hidup di dunia, aku kasih tempat. Gitu. Ini harus kita sadari. Ya, 3 menit lagi. Yang belum silakan sholat. Wala tabghil fasada fil ardh. Kata Allah, selama engkau berada di dunia, pertama suruh cari nikmat untuk akhirat. Selagi kita di dunia, kata Allah, jangan kau lupakan itu urusan dunia.
Kita perlu makan, perlu tidur, perlu rumah, perlu kendaraan. Karena kita melakukan aktivitas kita ya, di dunia ini harus punya itu. Jalan bisa cepat. Ya, kalau enggak bisa. Jangan dilupakan. Ini ingat ini. Tapi kata Allah, berbuat baiklah, perintah ini wajib buat kita. Nah, setelah berbuat jangan gontok-gontokan, jangan saling hina menghina, jangan caci memaki, ya. Jangan saling membuka keaiban orang lain. Nah, ini saudara, perintah Allah. Siapakah dia? Sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaraka. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya kamu hormati tetanggamu sekalipun dia bukan orang Islam. Kita hormatin. Jangan orang tetangga lagi sakit gigi, kita besarkan suara radio kita. Ya, tidak boleh itu. Sejauh itu Nabi ajarkan. Jangan kita sakiti. Yang keempat, selanjutnya kata Allah, wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi ini. Janganlah kalian membuat maksiat di bumi ini. Ini kalau kita nggak sadar, hati-hati ini. Ya. Sampai kita membuat tempat penjudian, cari duit, ya. Berapa banyak itu orang bermaksiat di situ, begitu pula banyaknya kita mendapatkan dosa. Ya, misalnya kita buat kafe, di situ ada peminuman keras, ya, ada pemabukan, umpamanya di situ terjadi, berapa banyak tuh? Maka di ayat lain Allah katakan, man jaa bil hasanati, perangsang. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang hidup di dunia mendatangkan kebaikan, maka Allah berjanji akan memberikan 10 kali lipat. Tapi ingat kata Allah terusan ayat itu, wa man jaa bil hasanati man jaa bil hasanati sayyiati fala yujza illa mislah. Siapa yang mendatangkan keburukan, kemaksiatan, apa saja, sekecil manggil dangdut, sekecil bikin konser, nyanyi di situ berkumpul laki-laki dan wanita, maaf, mungkin di situ ada yang berjoget, ada yang mabok, sebanyak itu pula orang yang mendatangkan dosa. Dapat dia yang mengadakan. Jadi bukan gampang ini. Yang baik dilakukan kita, dibalas 10 lipat. Yang berbuat maksiat diberikan balasan. Ini saudara. Oleh karena itu, kata Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada manusia kita ini berbuat kerusakan, buat kemaksiatan. Jadi kita harus berhati-hati, harus berusaha untuk menahan diri kita ya di dalam melakukan kemaksiatan, sebab itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kalau kita sudah meninggal dunia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit, yang ngikutin kita nih ya, setelah dimandikan, disolatkan orang Islam, digotong ke kuburan, apa saja yang ikut kita kata Nabi, yaitu 3 perkara. Apa 3 perkara? Ahluhu wa maluhu, ya, wa yabqa wahid, 2 pulang. Harta kata motor dibawa ke sana kubur, selesai pulang. Anak istri kita ikut ke kubur, selesai pulang. Siapa yang menemani kita sekarang pertanyaannya? Kata Nabi, ya, adalah ketaatan kita. Tuh,
yang janjinya Allah dan Rasulnya, orang taat diberikan pahala. Kalau kita meninggal dunia, yang nemani kita tadi pahala yang baru kita lihat. Nah, di situ saudara, ya. Maka lagi hidup, ayo bersama-sama. Fastabiqul khairat. Saling berlomba di bidang apa saja. Ya, insya Allah kalau ini kita sering mendengar ayat-ayat Allah dibaca, ya, kita perhatikan, kita hayati, kita renungkan, insya Allah paling tidak, walaupun tidak 100%, 80% masih bagus, 90% bagus, apalagi 90%. Tapi kalau 100 kayaknya belum bisa. Kenapa? Karena sifat kita sifat lupa. Banyak saja gangguan, bisikan-bisikan setan. Nah ini beruntunglah siang hari ini kita masuk ke masjid atas panggilan Allah. Ya, masih banyak saudara-saudara kita yang ada di bengkel, ada di toko, ada di jalanan, ada masih di motor, ada di mobil. Mereka hanya pikirkan dunia. Tapi kita Allah tunjuk, Allah berikan buka hati kita, mau datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Insya Allah nanti setelah masing-masing kita pulang, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kita akan lihat itu semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita baca Fatihah yang terakhir. PPN. Nah, baca Fatihah yang terakhir buat orang tua kita, buat mak kita, kakek nenek kita, eyang kita, guru-guru kita. Sekarang ini sudah banyak kiai-kiai pada meninggal. Ya, kalau kiai-kiai sudah banyak meninggal, ya, nanti orang banyak yang bodoh. Itulah cara Allah mengambil ilmu kiai dan para ulama kita. Berapa banyak sudah meninggal. Ya, inilah kita doain orang tua kita dan orang-orang yang berbuat baik di masjid ini, orang yang berimpak di masjid ini dan berbuat baik di sebelah ada pesantren, ada sekolah, berbuat baik mereka, menaruh uang duitnya apa itu 5.000 atau 10.000 kepentingan orang ibadah, buat listrik, buat AC, sampean taruh di sini, itu akan diperlihatkan nanti. Inilah buktinya. Ya. Saya cuma terakhir saya mau bilang, kalau punya duit 10.000, maaf ini, sampean taruh 5.000 di masjid, tinggal berapa duit bapak? Jawab, tinggal berapa pak? Tinggal 5.000. Pulang kita nggak tahu meninggal dunia. Duit 5.000 punya siapa itu? Yang masih ada? Punya siapa? Punya istri dan anak kita. Mana kita punya tadi yang 5.000 itu? Makanya jangan apa? Kita bosan. Ya nggak, paksakan diri kita untuk berimpak. 1.000-kah, 2.000-kah, itu yang buat kita, yang akan menemani kita nanti dikubur. Ingat itu. Ya, yang 5.000 dimakan istri kita, dimakan anak kita. 5.000 yang menemani kita di alam kubur. Sampai dibangkitkan oleh Allah, nanti akan ditimbang semua amal ibadah kita. Nah, tergantung nasib-nasib kita. Kalau banyak ibadah, insya Allah masuk surga. Allah jauhkan kita dari api neraka. Itu harapan kita buat orang tua kita. Diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya. Mudah-mudahan kuburnya dari taman surga. Kita minta mati kepada dari Allah supaya mati kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.